like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisa Trisya Priliani. Saya di sini akan mereview kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan ketiga, yaitu mengenai bab 2 penyertaan del neming. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, del neming, complicity, participation, dan lain-lain. Pengaturan penyertaan secara umum diatur dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan adalah apabila suatu tindakan pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang yang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk penyertaan ada 5, yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang membujuk atau menggerakkan, dan yang terakhir yaitu yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, golongan dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, golongan pelaku, dan yang kedua, golongan pembantu. Golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban. Pidananya disamakan dengan pelaku. Golongan yang kedua adalah golongan pembantu, yaitu bentuk kelima, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Sedangkan menurut doktrin, dibagi menjadi 2, zelfstandig vormen van de neming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua yaitu onzelfstandig vormen van de neming, bentuk pernyataan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1, pleger atau dader, ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas, ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit, restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi, pelaku sama dengan dader. Jadi, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat UU tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua, dan pleasure atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, dan pleger mempunyai ciri yang pertama yaitu adanya 2 pihak, yaitu pelaku langsung, manus ministra atau autro materialis, dan pelaku tidak langsung, manus domina atau autro intellectualis. Yang kedua, dalam pleger terdapat unsur-unsur. Yang pertama adalah alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada pertama, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, pasal 44. Adanya keadaan yang memaksa, pasal 48. Adanya perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Adanya kekeliruan atau pemalsuan. Dan terakhir, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam UU. Nah, bentuk yang ketiga yaitu turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan adalah
Adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Yang kedua, ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam UU. Bentuk keempat, pengancur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh UU. Jadi, antara pengancur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material. Perbedaannya adalah dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan autor materialis. Pelaku material atau aktor materialis dapat dipintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan, sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. Pembuatan material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak. Yang pertama adalah ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang, menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya, upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. Pembuatan material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Sekian review materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.